Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Noviana, NPM 204 20430026. Sini saya akan membacakan tentang teknik pengolahan data sentralisasi. Teknik pengolahan data sentralisasi merupakan sistem yang menempatkan data informasi yang terpusat yang umumnya bersifat tertutup untuk umum dan distribusi terpusat memiliki mainframe sebagai sumber basis data dan internet. Karakteristik utama pendekatan terpusat adalah termasuk kontrol, efisiensi, dan ekonomi. Misalnya, sebuah sistem pengarsipan terpusat di mana catatan untuk beberapa orang dan unit yang terletak di salah satu lokasi pusat dan umumnya di bawah kendali orang staf catatan atau dalam kasus besar sistem pengarsipan terpusat. Keuntungan teknik pengolahan data sentralisasi: tanggung jawab dengan mudah ditempatkan, efektif penggunaan peralatan perlengkapan dan ruang, semua data terkait disimpan bersama-sama, memberikan kontrol terpusat menggunakan teknologi, mengurangi duplikasi dan peningkatan keamanan. Sentralisasi organisasi yang paling cocok di mana sumber daya dan informasi yang harus bergerak cepat, terutama dalam keadaan darurat. Duplikasi fungsi dan fasilitas yang diminimalkan yang pada gilirannya mengurai biaya. Kekurangan teknik pengolahan data sentralisasi dapat mengakibatkan peningkatan sistem pengarsipan pribadi membutuhkan waktu ekstra, pengembangan sistem dan arus informasi yang cepat, biaya pengembangan yang rendah. Keberhasilan organisasi tergantung pada kompetensi eksekutif yang mungkin cukup beresiko. Teknik pengolahan data desentralisasi. Teknik pengolahan data sentralisasi merupakan pemrosesan dilakukan di masing-masing pengguna yang dibagi menjadi dua, yaitu peserta dan sistem terdistribusi. Penempatan data atau informasi dan aplikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi diletakkan secara tersebar karena desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sentralisasi. Keuntungannya teknik pengolahan data desentralisasi. Desentralisasi mengurangi beban kerja eksekutif. Hal ini meningkatkan kepuasan kerja dan moral dari manajer tingkat yang lebih rendah dengan memenuhi kebutuhan mereka untuk kemerdekaan, partisipasi, dan status. Pengambilan keputusan lebih cepat ini memfasilitasi pertumbuhan dan diversifikasi karena setiap divisi produk diberikan otonomi yang cukup untuk inovasi dan kreativitas. Ini memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri. Mereka mengembangkan keterampilan manajerial yang akan berguna bagi organisasi dalam jangka panjang. Desentralisasi memerlukan rentang yang lebih luas dan kontrol yang tingkat lebih sedikit dari organisasi. Ini mempercepat komunikasi. Desentralisasi meningkatkan biaya administrasi dan setiap divisi atau departemen harus memadai dari segi fasilitas fisik dan personil terlatih. Karena setiap departemen atau divisi menikmati otonomi substansial, mungkin menyebabkan masalah koordinasi. Mungkin ada kurangnya keseragaman dan prosedur konsisten sebagai departemen masing-masing mungkin memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan dan prosedur sendiri. Tidak memerlukan ekstra ruang yang diperlukan untuk file terpusat. Kekurangannya teknik pengolahan data desentralisasi. Desentralisasi meningkatkan biaya administrasi dan setiap divisi atau departemen harus memadai dari segi fasilitas fisik dan personil terlatih. Karena setiap departemen atau divisi menikmati otonomi substansial untuk menyebabkan masalah koordinasi. Kurangnya seragaman dan prosedur konsisten sebagai departemen masing-masing mungkin memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan dan prosedur sendiri. Kurangnya keseragaman dan prosedur konsisten sebagai departemen masing-masing mungkin memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan dan prosedur sendiri. Kurangnya penganalisisan serta pengontrolan informasi. Kurangnya keseragaman atau konsistensi. Nomor 2.
Pengaruh distribusi pada suatu organisasi. Wewenang end user group menjadi lebih besar dalam mengolah dan mengakses data sehingga proses dapat dilakukan secara online dengan respon lebih cepat. End user group bertanggung jawab atas cara pengolahan datanya. Entry data diserahkan ke user group sehingga user group bertanggung jawab atas kekurangan data yang di entry. Pengolahan data yang bersifat fungsional di desentralisasi, sedangkan informasi untuk kebutuhan tingkat strategis diproses secara terpusat. Manajemen fungsional dapat lebih efisien serta bertanggung jawab penuh atas aktivitas-aktivitasnya. Tidak ada alasan yang berhubungan dengan komputer di tempat lain. Dapat dilakukan kontrol tingkat strategis yang lebih ketat terhadap inventory, cash flow, dan fungsi-fungsi yang membutuhkan kontrol secara pusat. Harus dilakukan reorganisasi agar dapat diambil manfaat dari kontrol tingkat strategis yang terpusat dan pengolahan data tingkat fungsional yang terdesentralisasi sepenuhnya. Data processing departemen serta departemen lainnya yang terkait merupakan calon utama yang akan terkena restrukturisasi pada organisasi. Kemungkinan terbentuknya jaringan baru dengan skala nasional atau internasional atau dilakukan relokasi atau dihentikan fungsi-fungsinya yang tidak diperlukan. Keterlibatan manajemen puncak sangat penting baik dalam menangkap peluang-peluang yang dibawa oleh teknologi ini maupun berurusan dengan masalah-masalah politik yang diakibatkan oleh distributed data processing. Kelebihan dan kekurangan pengolahan data terdistribusi. Pemanfaatan pengolahan data terdistribusi dapat memberikan manfaat bagi sistem yang mengimplementasikannya. Hal ini disebabkan oleh kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, antara lain kinerja yang lebih baik karena data ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara paralel sehingga pembebanan pada komputer server menjadi seimbang. Alasan organisasi dan otonomi pada sistem-sistem yang berpartisipasi, misalnya pada suatu kantor perusahaan terdapat beberapa departemen dengan pengolahan data terdistribusi. Data perusahaan dapat disebar setiap ke tiap-tiap departemen yang bertanggung jawab atasnya. Akan tetapi di samping kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, pengolahan data terdistribusi juga memiliki kendala, antara lain masalah kompleksitas, yaitu bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat pengolahan data yang tersebar terlihat sebagai satu kesatuan. Administrator basis dan mempunyai tugas kerja ekstra untuk menjaga agar basis data yang tersebar di berbagai lokasi terlihat transparan. Di samping itu, pemeliharaan sistem yang berlainan lebih kompleks ketimbang pemeliharaan sistem utama yang utuh sebagai satu kesatuan. Tingginya kompleksitas juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya. Keamanan data, yaitu bukan hanya satu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data, melainkan juga fragmen-fragmennya yang tersebar di berbagai lokasi, juga jalur komunikasi antar sistem. Kendala mempertahankan integritas, karena dalam menjaga integritas sistem melalui jaringan juga dapat memakan resource yang besar dari jaringan. Sistem informasi terintegrasi merupakan sebuah sistem yang memungkinkan berbagai data untuk seluruh organisasi. Sistem terintegrasi juga disebut sistem ERP, Enterprise Resource Planning, karena semua data operasional terletak pada database pusat dan dapat diakses oleh pengguna di suatu organisasi. Dengan sebuah sistem terintegrasi, perusahaan dapat menyimpan informasi secara elektronik. Hal ini akan menggantikan tumpukan kertas dan file yang membuat kesulitan dalam mengambil suatu keputusan. Informasi dengan sistem integrasi dapat
menyebabkan proses bisnis yang lebih efisien yang harganya lebih rendah dari sistem yang tidak terintegrasi. Ketersediaan database utama adalah salah satu keuntungan yang dimiliki oleh sistem informasi yang terintegrasi, karena data dalam sistem yang konsisten di seluruh modul yang berbeda. Penerapan integrasi memang dapat menyebabkan masalah, yaitu jika terjadi kesalahan dalam mengolah data, maka kesalahan akan terbawa ke semua modul. Konsep kota pintar ini berperan penting untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi sesuai kebutuhannya, sehingga pengolahan sumber daya lebih efisien karena penyatuan informasinya dilakukan secara langsung untuk warga perkotaan. Tujuannya adalah supaya bisa menciptakan kota hijau yang lebih tertata, rapi. Nomor 4, tujuan utama pengolahan data terdistribusi. Otonomi lokal, memberikan tingkat otonomi lokal dalam komputasi kepada kelompok pemakai lokal. Pengoperasian yang terpisah dan kontrol yang terpusat, mengizinkan pengoperasian pengolahan data yang terdistribusi yang ditingkatkan dengan pelayanan dan database yang terpusat dengan berbagai tingkat kontrol yang terpusat. Produktivitas pemakai, menyediakan teknik dan bahasa sehingga pemakai dapat memberi hasil yang maksimum dalam menggunakan sistem komputer. Pengembangan aplikasi oleh kelompok pemakai, menyediakan infrastruktur bagi kelompok pemakai untuk mengembangkan aplikasinya secara mudah dan fleksibel dengan pengontrol untuk mencegah masalah kompatibilitas. Dialog terminal, membuat terminal mudah digunakan dengan struktur dialog yang menghasilkan integrasi yang terdistribusi. Akses untuk sumber daya dan data yang jaraknya jauh, memudahkan user lokal untuk mengakses berbagai sumber daya yang berguna dari lokasi yang berbeda, termasuk program dan data. Jarak menjadi tidak nyata, membuat jarak menjadi tidak nyata dengan menggunakan jaringan yang sesuai rancangannya. Ketersediaan availability, menghindari kegagalan sistem yang dapat dilihat oleh pemakai dan memaksimumkan ketersediaan interface sistem bagi pemakai. Privasi dan keamanan, mencegah pengaksesan data dan sumber daya tanpa izin untuk melindungi data dari kegagalan maupun tindak kejahatan. Audit, menjamin pengupdatean record yang penting seperti data keuangan yang dapat diaudit dengan penuh. Ketepatan dan konsistensi, menggunakan kontrol ketepatan pada semua input untuk mencegah terjadinya banyak versi dari data yang sama yang tersedia bagi pemakai dalam tingkat pengupdatean yang berbeda. Kemudahan pengubahan, menyadari bahwa sistem terdistribusi akan berkembang dan berubah dengan konstan dan mendukung perubahan ini tanpa perusahaan dan pengeluaran. Proteksi, program dan struktur data logik yang ada tidak perlu dikerjakan kembali ketika perubahan sistem atau program lain dibuat. Penyembunyian kerumitan, sistem sedapat mungkin menyembunyikan kerumitan dari user. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.